Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan masuki bab baru, yaitu puisi. Nah, puisi ini nanti apa sih pengertiannya, terus jenisnya apa aja, terus terbagi dari berapa puisi, isinya kayak gimana. Nanti kita langsung cek aja di video selanjutnya. Nah, kita lihat dulu ada sebuah contoh ini ya. Hujan bulan Juni. Ini puisi yang sangat umum ya. Kita bacakan. Hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunganya itu. Nah, itu dia anak-anak, kita sudah menyimak hujan bulan Juni. Jadi kita lihat hujan bulan Juni ini termasuk apa sih? Puisi lama atau puisi baru? Kalau kita lihat dari pengertiannya, puisi lama itu harus rimanya sama. Coba kita lihat. Di hujan bulan Juni ini belakangnya sama nggak? H, I, A, U, K, I. Nggak salah ya. Jadi ini tidak termasuk puisi lama karena ada syarat-syarat yang mengikat di puisi lama. Jadi ini termasuk dengan puisi baru. Jadi apa sih puisi baru itu? Merupakan puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan. Berbeda dengan puisi lama, puisi baru memiliki bentuk yang lebih bebas. Terserah kalian mau susunnya ke bawah atau ke samping puisinya, silahkan. Atau mau membentuk mozaik seperti kereta misalkan, itu boleh juga. Dibandingkan dengan puisi lama, jumlahnya barisnya bebas, suku katanya bebas, rimanya juga bebas. Pokoknya sok welah kuma kamu gitu ya. Intinya puisi baru itu. Jenis puisi baru ini hanya ada dua yang perlu kalian tahu di SMP ini, naratif dan lirik. Kalau lirik kalian suka dengar ya tiap hari, entah itu di kamar mandi misalkan ya, sambil dengar-dengar lagu ya. Lagu tuh banyak yang dari puisi sebetulnya. Nah, apa sih puisi naratif? Puisi naratif isinya cerita atau penjelasan penyair. Biasanya ada balada gitu ya. Balada itu cerita masa lalu, peperangan atau tokoh-tokoh, dan ada juga romansa. Ya, cerita-cerita yang cinta-cintaan gitu ya. Kita lihat dulu pengertian dari balada. Di sini yang menarik, balada itu mungkin sekarang udah sangat langka dan jarang. Rata-rata yang kalian ketahui itu puisinya cinta gitu ya, romansa. Kita lihat balada ini adalah orang-orang perkasa ya. Jadi puisinya menceritakan orang-orang perkasa ataupun tokoh-tokoh yang dipuja. Contoh adalah balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Jadi bisa aja kalian misalkan menceritakan sosok Soekarno ya dan Bung Hatta, boleh. Itu namanya termasuk ke balada. Yang jelas itu tokoh-tokoh yang dikenal oleh banyak orang. Kedua itu adalah romansa, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ini pasti isinya tentang cinta-cintaan yang pasti ada di situnya, ada perkelahian, ada petualangan cinta ya, gimana dia bisa bertemu. Apakah dia pernah putus baru menikah gitu ya, bisa aja gitu ya. Atau udah pacaran lama nikahnya sama orang lain, bisa aja di situ ada cerita-cerita yang seperti itu ya, amit-amit gitu. Yang kedua ada puisi lirik. Nah, di sini lihat lirik ini pendek-pendek, biasanya nggak sampai, kalau balada itu bisa sampai satu buku gitu ya, itu puisi atau apa gitu satu buku, tapi ada itu puisi balada satu buku ada kok. Nah, ada puisi lirik. Nah, ini dia ada puisi tentang kesedihan. Puisi lirik itu ada pertama eligi. Eligi itu isinya kesedihan, sadness gitu ya. Tapi bebas, kesedihannya tentang apa? Bebas, kemiskinan, cinta ya. Kemiskinan kayaknya banyak sekarang gitu ya, lagi banyak lagi corona gini gitu ya. Serenada. Oke, di sini ada serenada. Ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Budi Doremi ya, Budi Doremi suka bikin lagu yang dari puisi ya. Itu ada banyak lagu-lagu lain juga, bahkan lirik-lirik dari lagu-lagu yang terkenal itu misalkan Pak Faraji juga itu sebenarnya dari puisi kok. Kalau kalian tahu ya. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu
hal atau keadaan. Nah ini mah bebas ya, yang penting dia memuja sesuatu, entah itu memuja kekayaan Indonesia gitu ya, boleh kok di situ, atau memuja puisi tentang sekolah kalian yang bersih, yang bagus, misalkan BPI itu adalah sekolah yang ramah anak, misalkan guru-gurunya baik, guru bahasa Indonesianya ganteng, itu dia, boleh sekali, itu masuknya ke OD. Ya di puisi selanjutnya kayaknya cuma itu deh kalau SMP yang perlu kalian tahu. Kita review lagi, puisi ada dua jenis. Yang pertama, dua jenis besar ya, naratif dan lirik. Di naratif ada balada, cerita tentang orang-orang perkasa atau terkenal. Yang kedua ada romansa. Apa sih bedanya romansa dan elegi tadi? Itu bedanya, romansa ini panjang, bisa satu buku, bisa 3 halaman gitu ya. Nah, yang dilirik ada elegi. Elegi ini kesedihan atau mengadu nasib, kalian sedih ceritain di situ. Serenada yang bisa dinyanyikan ya. Contohnya tadi yang Pak Parazi tadi misalkan, atau Budi Doremi ya. Ode itu pujaan terhadap seorang, boleh seseorang ya, di sini kata kuncinya boleh seseorang, sesuatu hal atau sebuah keadaan. Contoh memuja guru bahasa Indonesia yang ganteng itu ya, boleh aja sih sebenarnya. Canda. Oke, mungkin seperti itu aja. Silahkan kalian catat ya. Saya nggak mau disingkat-singkat tulisannya, kecuali ya YG yang gitu-gitu boleh lah. Cuman untuk menghapus buah kata di sini jangan sampai dihapus. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan kalian catat lalu foto dan upload ke Google Classroom. Ditunggu oleh Bapak. Sampai sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.